Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, senang sekali Ayen bisa ketemu kalian di ibadah sekolah minggu hari ini. By the way, tak terasa ya, sudah minggu keempat. So, kalian sudah siap kan buat ibadah sekolah minggu hari ini? Tapi, Ayen mau ingatin peraturan-peraturan sekolah minggu. Yang pertama, kalian harus fokus ibadah ya. Oke. Dan juga ikuti arahan-arahan kakak sekolah minggu. Terus saat ibadah, no food, no gadget, and no toys. Oke? Sekarang kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau ibadah. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Super Kids bersama Yesus, aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Selamat beribadah teman-teman, bye. Shalom adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Dan kita bersyukur bahwa ini kesempatan yang terbaik kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap adik-adik di rumah-rumah supaya mengerti setiap bagian cerita firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami Tuhan, dan Engkau juga ada bersama adik-adik di setiap rumah-rumah masing-masing, dan setiap cerita firman Tuhan yang kami bisa mengerti, dan Roh Kudus terus tuntun kami supaya kami juga melakukan kebenaran ini, dan kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak mau cerita. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Samuel. Dan ini dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 23. Di sana pasti adik-adik tahu juga mengenai cerita raja pertama Israel. Kira-kira adik tahu enggak? Siapakah raja pertama Israel? Raja pertama Israel bernama Saul. Ternyata Saul selama menjadi raja, dia merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya sudah, wah saya udah punya segalanya. Saya udah kaya, saya udah punya prajurit yang banyak. Dia lupa dengan Tuhan bahwa Saul menjadi raja itu juga atas perkenanan Tuhan adik-adik. Saul juga dipilih menjadi raja untuk memimpin Israel, tetapi Saul tidak berterima kasih dengan jabatan itu. Saul tidak berterima kasih dengan kekayaan yang diberikan Tuhan. Pada waktu itu dalam kisah ini, bangsa Filistin terus berusaha menyerang Israel. Beberapa kali Israel mengalami kekalahan. Dari pasal-pasal sebelumnya, Filistin gak pernah berhenti adik-adik. Pasukannya memang sangat banyak. Nih pasukan Filistin mau menyerbu Israel. Tapi dengar baik-baik, Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang benar-benar sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa namanya? Dia juga pemimpin perang. Namanya Yonatan. Yonatan anak yang memang sungguh-sungguh suka dengar firman Tuhan, anak yang sungguh-sungguh serahkan hidupnya kepada Tuhan, dan dia dipakai memimpin perang. Pada waktu itu mereka sudah dalam persiapan akan terjadi pertempuran adik-adik. Ternyata Saul tidak bertindak apa-apa. Saul tidak memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Saul hanya memikirkan dirinya sendiri. Kadang dia pikir, yang penting saya sudah ada jabatan saya sebagai raja. Yang penting saya sudah punya kekayaan. Yang penting saya aman sendiri. Dia nggak mikirin bahwa mereka harusnya tahu, Saul harusnya tahu bahwa Tuhan Allah Israel itu tidak pernah tinggalkan mereka. Memang ketika Saul mengecewakan hati Tuhan dengan karakternya, dengan sifatnya yang seperti itu adik-adik, Tuhan juga tinggalkan Saul. Tapi Tuhan tidak mau lepaskan begitu saja karena Tuhan mencintai umat Israel. Demikian juga Tuhan mencintai adik-adik. Tuhan tidak pernah tinggalin adik-adik. Tuhan ada terus mendampingi adik-adik. Sekalipun banyak orang takut dengan masalah COVID-19, tapi adik-adik jangan takut karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu jaga adik-adik. Dan ketika adik-adik melakukan tugas-tugas sekolah, sekalipun harus dilakukan secara online, tapi adik-adik harus ingat bahwa adik-adik diberi kepintaran,
adik-adik semua bisa mengerjakan tugas sekolah dengan baik itu karena Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong seperti Saul. Kita nggak boleh merasa hebat seperti Saul. Adik-adik harus sungguh-sungguh serahkan hidupnya kepada Tuhan. Adik-adik harus sungguh-sungguh sebelum belajar berdoa dulu, serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan beri terus hikmat kepintaran, adik-adik bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik. Dalam peristiwa orang-orang Filistin yang berusaha menyerbu Israel, mereka sedang berkemah pada waktu itu. Ternyata Yonatan diam-diam ajak satu wakilnya, ini pembawa senjata. Kemudian ayo kita pergi masuk ke markas, ke tempat perkemahan orang-orang Filistin. Karena kita perhatikan Saul tidak bertindak apa-apa. Sekalipun Saul itu bapak saya, sekalipun Saul itu raja, tapi dia nggak bertindak apa-apa. Ayo kita pergi ke sana. Dan dua orang ini diam-diam menyelinap di antara bukit-bukit bebatuan. Mereka sembunyi. Terus mereka cerita, nanti ketika kita akan teriakin mereka, saat mereka ngomong, ayo datanglah kemari. Kalau orang Filistin ngomong begitu, itu artinya menjadi tanda bahwa Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan Israel. Mereka menyelinap diam-diam, dan di atas bukit itu orang Filistin sedang berkemah. Kemudian Yonatan dan pembawa senjatanya mulai berteriak, "Hai kalian orang Filistin, dengarlah, hari ini Tuhan Allah kami akan menyerahkan kalian ke tangan kami." Kemudian adik-adik, Yonatan sama pembawa senjatanya diejek. Kalian penakut, kalian sembunyi di lubang masing-masing, kalian gak berani hadapin kami. Masa kalian cuma 2 orang aja? Kami di sini beribu-ribu, kami banyak. Kalian itu cemen kecil, kalian gak punya kekuatan apa-apa. Ayo datanglah kemari biar kami hajar kalian, biar kami habisin kalian. Ayo kalau berani datanglah kemari. Adik-adik ngomong kayak gitu. Tadi kan Yonatan bilang apa? Kalau mereka ngomong datanglah kemari, berarti itu tandanya Tuhan sudah serahkan mereka ke tangan Israel. Dan akhirnya benar adik-adik. Diam-diam 2 orang ini datang mendekati perkemahan orang-orang Filistin. Dan Tuhan hadir menyatakan kuasanya. Wah, mereka terjadi kekacauan yang luar biasa di perkemahan orang Filistin itu. Dan akhirnya, mereka terjadi kekacauan, ribut. Mereka saling membunuh dan mereka dikalahkan. Dan ternyata memang Tuhan hadir memberkati Yonatan. Dan akhirnya terjadilah kemenangan, bukan karena Israel kuat, bukan karena rajanya Saul, tetapi ingat, karena Allah yang mereka percayai adalah Allah yang hidup. Yonatan punya iman yang luar biasa, kepercayaan, keyakinan, imannya luar biasa adik-adik. Jadi kalian yang sudah dengar firman Tuhan, bahwa kita beriman, kita percaya kepada Yesus, jangan hanya ngomong aja. Sekalipun ada Power Rangers, sekalipun ada film-film Batman, Superman, Spiderman, itu hanya film, itu hanya fiktif, itu nggak ada cerita nyata. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang 2000 tahun lalu, yang bisa menolong orang sakit sembuh, orang mati dibangkitkan, dan bahkan Yesus sendiri yang mati di kayu salib dan berkata, aku juga akan bangkit pada hari ketiga. Dan kita punya iman kepada Yesus. Yesus adalah Allah dan juru selamat, Dia yang bangkit dari kematian. Kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Yesus. Adik-adik juga boleh datang kepada Tuhan, berlutut dan berdoa. Tuhan, saya berdoa berkati papaku, berkati pekerjaannya, berkati usahanya Tuhan, berkati mamaku, berkati kakek nenekku, berkati opa, berkati oma. Tuhan jaga mereka.
sekalipun ada banyak virus COVID di sekitar kami, kami percaya Tuhan akan jaga keluarga kami. Adik-adik boleh berdoa seperti itu, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan, dan kita berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan, dan kita akan melewati semua proses, dan setiap virus, setiap sakit penyakit akan disingkirkan dari keluarga kita, dan kita mendapat aman, dan kita selamat karena Tuhan. Adik-adik bisa mengerjakan semua tugas-tugas sekolah pun, semuanya harus dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Adik-adik harus ingat ya, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Sekalipun kita nggak bertemu di gereja, tapi kita bisa mendengar cerita firman Tuhan. Setiap hari adik-adik bisa baca firman Tuhan. Setiap hari adik-adik bisa dengar firman Tuhan juga. Dan dengan demikian iman kita semakin kuat. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Adik-adik harus rajin dengar firman Tuhan. Pasti Yonatan juga orang yang suka dengar firman Tuhan. Setiap perkataan Nabi Samuel, perkataan Tuhan lewat Nabi Samuel didengarnya. Tapi kalau Saul dia acuh tak acuh, nggak mau dengar firman Tuhan. Saya percaya adik-adik semua yang dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, yang menyerahkan hidupnya, mempercayakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, setiap pergumulannya, apapun yang kamu doakan. Mungkin ketika kamu melihat ada saudaramu sakit, kamu doakan, sebut namanya dalam nama Yesus. Mungkin kamu sedang dalam persiapan menyelesaikan tugas atau ujian, kamu berdoa minta hikmat supaya kepintaran diberikan Tuhan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus ada dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, kita bersyukur, adik-adik sungguh-sungguh dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dan bahkan dalam kitab-kitab suci yang terus dikatakan oleh Tuhan, dan Tuhan terus memberi kemenangan buat kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Gak ada. Dan di ayat yang ke-37, kita semua lebih dari pemenang. Dan bahkan Daud juga pernah mencatat kebenaran itu. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-5, Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekalipun datang lawan, datang musuh, dan Tuhan mempersilahkan kita makan, dan malaikat-malaikatnya yang berperang. Kita diberi kemenangan. Adik-adik tahu siapa musuh kita? Musuh kita adalah kekuatan roh-roh kegelapan, roh-roh jahat, setan dan segala macam. Dan mereka akan takut ketika kita terus berjalan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang terus mengingatkan setiap adik-adik dari setiap bagian firman ini. Roh Kudus yang memampukan setiap kami dan semua yang mendengar firman ini, sehingga kami bisa mengerti Tuhan dari cerita ini. Dan Tuhan yang terus menguatkan kami ketika kami menghadapi setiap persoalan, pergumulan seperti Yonatan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menolong dan memberkati setiap adik-adik, memberkati orang tua mereka, memberkati usaha papa mama mereka, diberkati berlimpah. Sekalipun di masa-masa COVID, kami percaya Tuhan membuat pembedaan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan orang-orang itu akan terus menikmati kuasa-Nya Tuhan, kemuliaan-Nya Tuhan, dan berkat-berkat-Nya dinyatakan. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan izinkan COVID ada di sekitar kami, terus mengajar kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan saja. Dan Allah tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Dan Kau Bapa yang baik dan terus memberkati kami, diberkati berlimpah supaya kami juga menjadi berkat. Ketika kami bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom
Shalom teman-teman Super Kids. Sekarang kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa tetap beribadah. Saat ini kami berdoa buat teman-teman kami Super Kids. Berkati ya Tuhan, berikan semua kesehatan. Berkati juga papa mama kami dan semua keluarga kami. Berikanlah kesehatan selalu dan berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Juga untuk semua kakak-kakak kami yang membimbing kami di Super Kids, Tuhan kiranya mengurapi mereka selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami, semua jemaat bekerja dan hamba-hamba Tuhan di gereja kami. Urapilah mereka ya Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami, Om Erwin dan keluarganya, urapilah dia ya Tuhan. Juga berkatilah pembangunan gereja kami, cukupkan dana-dananya supaya selesai tepat pada waktunya dan kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya. Sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19 supaya kami bisa bebas lagi ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kota Batam, tempat kami tinggal, kiranya semua aman dan damai. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Berkatilah teman-teman kami yang memberikan persembahan. Bapak, berkatilah persembahan kami supaya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati juga Papa Mama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau kirim persembahan, ditransfer ke link ini ya. Oke, bye-bye. Salam adik-adik, kita ketemu lagi di sesi Art and Craft dan kali ini dengan Kak Yuni. Nah, kali ini kita mau buat apa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak ya? Jadi kali ini kita akan membuat ini adik-adik. Sederhana kan? Nah, sekarang kita buat sama-sama ya adik-adik. Ini ada alat-alat dan bahan-bahannya, yaitu ada spidol, gunting, lem, pembolong kertas, pita, kertas karton. Kalau adik-adik kalau nggak ada kertas karton warna-warni, bisa juga pakai origami. Oke, sekarang kita bikin sama-sama ya adik-adik. 15 minutes later. Pertama-tama kita gunting kertasnya dulu ya adik-adik. Yuk kita melipat kertas karton warna-warninya, dilipat 2 ya adik-adik. Jadi kita gunting lagi adik-adik ya sampai habis gini, sampai bisa jadi anak panahnya ya. Oke, jadi dapat 2 warna. Nah, kakak untuk alasnya ini pakai kertas kartonnya yang panjang ya adik-adik ya, dan kita tempel
panah ininya ya. Nah, kita lem ini adik-adik ya. Setelah dilem, kita tempel ya. Sampai ke ujung ini adik-adik. Oke. Terus kita lem lagi ya. Nah, jadi deh adik-adik. Nih, kakak mau tambahin untuk di atasnya nih. Bagusnya warna apa ya adik-adik? Nah, kakak kasih warna ini aja deh. Kita gunting ya. Nah, kita tempel di sini ya adik-adik. Nah, kita tempel di sini ya adik-adik. Oke, jadi sekarang kakak mau bolongin kertasnya dulu nih ya. Nah, jadi deh. Kita ikat, kasih talinya dulu ya adik-adik. Sekarang kita ikat lagi adik-adik. Terus jadi deh. Tadi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan tuh. Sekarang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tulis ayat di sini yuk adik-adik. Sekarang kakak mau bikin ayat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 5. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Seperti ini ya adik-adik. Jadi seperti ini ya adik-adik. Nah adik-adik bisa gantung ini di pintu kamar dan bisa selalu mengingat firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau kasih challenge nih untuk menghafal ayat Amsal 3 ayat 5. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5. Jadi kalau adik-adik kirim videonya akan mendapatkan poin. Kakak tunggu ya. Sampai di sini dulu ya adik-adik. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana ibadah online hari ini? Ayin percaya kita semua diberkati. BTW, by the way, kita ada Zoom di hari Kamis ya. Linknya ada di sini. Di sini. Ya.
ibadah kita udah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.